Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Surmiati. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingatkan untuk kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, siswa mampu menjelaskan tentang suhu. Siswa mampu menyebutkan alat pengukur suhu. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis termometer dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa mampu melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Apa pengertian suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Berdasarkan zat pengisinya, termometer ini ada 3 jenis. Ada termometer zat cair, bimetal, dan kristal cair. Nah, yang pertama itu termometer zat cair. Itu menggunakan zat cair sebagai pengisi termometer. Zat cair yang digunakan itu adalah raksa dan alkohol. Nah, raksa ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, yang pertama, tidak membasahi dinding sehingga pengukurannya sangat teliti. Mudah dilihat karena warnanya mengkilat. Lalu raksa ini cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Jangkauan dari suhu air raksa ini cukup lebar, membeku pada suhu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu besar dari 350 derajat Celcius. Nah, volume air raksa ini berubah secara teratur. Sedangkan kelemahannya di mana air raksa ini mahal harganya. Lalu raksa ini tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, dan raksa ini sifatnya itu beracun, berbahaya ketika termometer pecah. Alkohol untuk mengisi termometer itu biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur itu bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya itu toluen itu dengan rentang negatif 90 derajat hingga 100 derajat Celcius. Lalu ada etil alkohol dengan rentang negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, alkohol ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, di mana harganya murah, lebih teliti, dapat mengukur suhu sampai negatif 130 derajat Celcius. Lalu ada kelemahan alkohol. Nah, kelemahan alkohol itu membasahi dinding termometer, memiliki titik didih rendah, yaitu suhu 78 derajat Celcius. Lalu tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat atau diamati. Nah, ini ada gambar, dapat dilihat gambar termometer zat cair. Nah, contoh dari termometer zat cair ini terbagi menjadi 2. Ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium itu bentuknya panjang, di mana skalanya itu dari negatif 10 derajat sampai dengan 110 derajat Celcius, di mana menggunakan raksa atau alkohol seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Lalu kalau termometer suhu badan itu untuk mengukur suhu badan manusia, di mana skala yang ditulisnya itu antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius, di mana pipa di bagian bawah dekat labu itu dibuat sempit sehingga pengukurannya itu lebih teliti, dan akibatnya raksa ini tidak segera turun ke labu atau reservoir. Nah, ini gambar termometer laboratorium dan gambar termometer suhu badan, dan dapat diperhatikan pipa kapilnya itu menyempit dekat labu. Selanjutnya yang kedua ada termometer bimetal. Nah, itu menggunakan 2 logam yang jenisnya berbeda, kemudian didekatkan. Ketika suhunya tinggi, maka logam ini akan lebih memanjang dan akan melengkung.
Hal ini dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Nah, pada gambar itu dapat dilihat itu pada proses saat dipanaskan di mana bimetalnya itu akan melengkung. Lalu yang ketiga ada termometer kristal. Terdapat kristal zat cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dipanas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Nah, pada gambar dapat dilihat itu contoh termometer bimetal yang digunakan untuk pengukur suhu. Lalu ada juga termometer kristal zat cair untuk mengukur suhu badan atau suhu tubuh. Nah, adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer. Berdasarkan zat pengisinya, termometer ada 3 jenis. Ada termometer zat cair, bimetal, dan kristal zat cair. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Dan kepada anak-anak Ibu, silakan boleh ditulis atau dirangkum poin-poin penting dari materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, dan kepada kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian di rumah. Demikian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.